Boleh lihat kanan kirinya bilang, so good to be here with you today. Wow, Next Gen Revival. Dan siapa yang hari ini percaya Tuhan akan melawat hidupmu, boleh angkat tanganmu. We are ready. Kita sangat-sangat menanti-nantikan Tuhan dan kita percaya revival tidak berbicara tentang beautiful words, but revival itu berbicara about the power that is changing lives. Kehidupan kalian akan berubah setelah ini. Hari ini kita akan belajar satu tokoh Alkitab yang terkenal, kalian sudah sering dengar mungkin ya. Judul sermon aku hari ini adalah An Intimate Generation with the Holy Spirit, atau generasi yang intim dengan Roh Kudus. Speaker ini udah dinyalakan Daniel? Sudah ya? Better suaranya, apakah terdengar semua? Thank you. Kasih tepuk tangan dulu buat production team yang mengalami mungkin gak gampang tapi they're doing a great job. An Intimate Generation with the Holy Spirit. Kenapa judulnya generasi yang intim dengan Roh Kudus? Sebab hari-hari ini judul ini bukan merupakan judul yang lagi menarik bagi anak-anak muda. Kita suka judul yang overhype, tapi kita kehilangan esensi utamanya. Hari ini judulnya gak begitu hype, tapi ini esensi dalam hidup kita. Yaitu bagaimana menjadi generasi yang intim dengan Roh Kudus. Dan kita lihat, intim dengan Roh Kudus, satu kata yang kuno. Tapi tahukah kita, Mazmur 25 ayat 14 katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bahasa Inggrisnya, the secret of the Lord is with those who fear Him. And He will show them His covenant. Baca dari satu kitab, dengar satu kisah kepada kisah yang lain. Kita mendengar kisah Daud. Kita mendengar kisah Musa. Kita mendengar kisah Paulus dan Petrus. Kita mendengar kisah Raja Salomo. Dan satu hal dalam hidup mereka bergaul karib dengan Tuhan. Tahukah kita tidak diciptakan untuk hanya religious activity. Kita tidak diciptakan hanya untuk beragama. But we were created to worship Him. What is worship? Worship means you walk with Him and you enjoy Him. Kita bukan diciptakan untuk menjadi robot pelayanan setiap minggu, no. Karena esensinya adalah berjalan dan menikmati Tuhan dalam perjalanan hidupmu. The secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His covenant. Dan ketika kalian lihat orang-orang yang berjalan dekat sama Tuhan, mereka mengalami pimpinan dan intervensi Tuhan dalam hidup mereka. What you need to understand, we were not created for passionless, powerless, and aimless life. Kita itu tidak diciptakan untuk kehidupan yang tidak bergairah, tidak memiliki kuasa dan tidak punya tujuan. Tapi kita diciptakan untuk sebuah visi. Tahukah kalian di mana ketika kita bergaul dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan Dia? That is the point. Bukan karena gereja kita keren. Bukan karena CG itu solid. That's a good point. But without the Holy Spirit, hidup kita gak akan pernah berubah. But without the Holy Spirit, your family will still the same. Apapun yang kalian sentuh gak akan berubah. But with the Holy Spirit, dengan Roh Kudusnya, namanya dalam perjanjian lama Holy Spirit adalah Ruach HaKodesh. Ruach itu berbicara tentang the breath of life. Dia adalah sang nafas kehidupan. Ketika Roh Kudus masuk dalam hidupmu,
Kehidupanmu yang tadinya kebingungan, kehilangan arah. Kehidupanmu yang kehilangan pengharapan. Kehidupanmu yang kehilangan arah dan tujuan. When the Holy Spirit come upon you. Ketika ruah, the breath of the Spirit. Itu mengaktifasikan your spirit. Dari yang mati menjadi hidup. Dari yang mati menjadi bangkit. That is the point. Kita gak mau hidup hanya sekedar pelayanan ke gereja. Tetapi kehilangan esensi yang utama. 2 Timotius pasal 3 mengatakan. Pada hakikatnya, secara lahiriah mereka menunaikan ibadah mereka. Mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya sendiri. Itulah judul perikopnya, ciri-ciri manusia akhir zaman. Semakin hari kuasa Tuhan itu seperti sebuah dongeng dalam hidup kita. Kuasa Tuhan yang mampu menyembuhkan. Kuasa Tuhan yang mampu memutarbalikkan hidupmu. Ingat kisah Gideon waktu dia lagi mengirik gandum. Gideon adalah orang yang mungkin tidak terkenal di zamannya karena dia seorang upahan. Tapi ketika angels of the Lord, A-nya gede huruf besar, angels of the Lord, artinya malaikat pembawa pesan Tuhan muncul kepada dia, hai pahlawan gagah perkasa, angkat kepalamu. Dan dia bilang, apa? Pahlawan gagah perkasa? Aku masih mengirik, aku pun gak punya tanah. Kenapa engkau panggil aku pahlawan gagah perkasa? That's when you met the Holy Spirit. Dia bisa lihat the seed. He can see your future. Dia bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Mungkin kita gak mengerti kenapa kita diciptakan. Kita gak mengerti apa tujuan hidup kita. Dan hari ini, ketika kalian memilih to become an intimate generation with the Holy Spirit, kalian akan melihat bahwa Tuhan itu memberitahukan rahasia kepada orang yang hidupnya takut akan Dia. Dan Dia akan menunjukkan perjanjiannya kepada mereka. Hari ini aku akan membahas satu tokoh Alkitab. Kita buka Kejadian pasal 37. Ada yang bisa tebak itu kisah siapa? Sebelum melihat Alkitabmu. Kejadian 37. Kejadian 37 ada yang tahu? Kecil ya suaranya. Louder, next again, louder. Kisah siapa? Siapa? Yusuf. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Yusuf. Setiap dari kalian boleh katakan Yusuf. 1, 2, 3. Soal kanannya, kita belajar Yusuf hari ini. Kita baca ya. Kejadian pasal 37. Ayat 1 sampai 11 aja dulu. Boleh ditampilkan media? Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11. Sudah ya? Nanti aku akan kasih garis besar cerita dia, kita gak akan baca semuanya. Tapi kita baca dulu pasal 37 ayat 1 sampai 11. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri anak ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya.
Israel, ini adalah papanya Yusuf ya, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Ini permulaan story yang menarik ya. Kalau kita nonton FTV, belum apa-apa udah saling iri-irian. Belum apa-apa udah jealous. Dan ketika kita lihat, kalau kita baca cerita Yusuf, ketika mempersiapkan firman ini, tahukah kita adalah Yusuf di masa saat ini? Kehidupanmu adalah Yusuf di zaman saat ini. Karena kenapa? Kita lihat poin yang pertama ya. Poin pertama itu judulnya gak ada di sini. Kalian boleh catat di HP kalian atau di notes kalian. Poin pertama itu enemies weapon will always against us. Atau senjata para musuh kita itu selalu bersiap untuk menyerang kita. Enemy's weapon will always against us. Boleh ditampilkan Kejadian 37 ayat 4. Ini kondisi yang pertama. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Inilah kehidupan kalian. Ketika kalian menerima kasih Tuhan, kalian yang tidak layak, tiba-tiba jadi layak di hadapan Tuhan. Yusuf itu menerima jubah yang baru. Jubah itu dalam perjanjian lama, kalau kalian baca jubah di dalam perjanjian lama atau dalam konteks Israel, jubah adalah sebuah identitas. Jadi Yusuf ini punya satu identitas yang diberikan papanya sangat-sangat bagus. Papanya itu sangat bangga. Yusuf itu menggambarkan he-is. Dia adalah seorang yang melambangkan keluarganya. Ketika Yusuf kemanapun, ini anaknya si Israel, si Yakub nih. Ini anaknya yang paling dikasihi. Karena dia pakai jubah yang berbeda. Tahukah kalian kenapa hidup kalian selalu susah? Karena kalian ditebus dengan darah yang mahal. And the enemy doesn't like it. Makanya dunia akan selalu mencoba untuk bikin dunia itu sinis sama kita. Bukan manusianya, tetapi iblis dan kerajaannya. Selalu against, kayaknya sial banget ini orang. Kayak sial banget dalam kerajaan Tuhan, kita gak percaya namanya sial. Kita akan belajar dari kehidupan Yusuf. Tidak ada sial dalam hadirat Tuhan. Rasanya kok keadaan dan kondisi itu menjepit kita sampai segitunya. Sampai kita gak kuat. Not because of you. Bukan karena engkau, but because the authority that you carry. The identity that you carry. Kalau kalian hari ini mengalami restriction dalam hidupmu seperti Yusuf. Kenapa ya tiba-tiba kok
kok hidup gue berubah setelah terima Tuhan. Bukan makin gampang kok, makin susah, ke gereja aja dilarang. You need to understand, it's the work of the enemy. Tahukah kata firman Tuhan bahwa kita itu gak hidup melawan darah dan daging. Kita itu hidup melawan principalities. Kita melawan roh-roh jahat di udara. Karena apa yang kita lawan itu sehari-hari bukan yang kasat mata. Kita semua itu battling against the kingdom of the darkness. Pilih mana kalian mau ikut, kerajaan Allah atau kerajaan si jahat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, bahkan ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Sadarkah kita bahwa ketika kita ikut Tuhan, mungkin kita pikir ya, apa gue gak usah ikut Tuhan aja kali ya. Gue gak dapet jubah apa-apa, ya udah bodo amat lah. Jadi dunia gak akan incar gue sampai segitunya. Kalau kalian pernah terpikir hal seperti itu, tidakkah kalian lebih berpikir kalau iblis lebih bisa menggenggam hidup kalian? Kalian sudah bertuan aja, kalian sudah punya Tuhan yang besar, iblis masih terus godain hidupmu. Iblis mau bunuh visi dalam hidupmu, dia mau bunuh masa depanmu. Dia mau bunuh. Iblis itu datang mencuri, membunuh dan binasakan. Sebelum dia binasakan hidupmu, dia curi dulu. Jangan takut kata Tuhan. Jangan takut dengan yang bisa membunuhmu. Takutlah sama yang membinasakan. Itu ada tahapan loh teman-teman. Yohanes 10 ayat 10, iblis itu mencuri, membunuh, binasakan. Kalau kita biasakan hidup kita dicuri setiap hari, makanya bunuh diri dan suicidal thoughts itu tidak langsung terjadi. Tapi kita biarkan iblis itu mencuri dan mencuri, mengerosi hati kita. Terus, kamu tuh gak dikasihi, kamu tuh gak berguna, kamu tuh gak punya siapa-siapa. Ketika dia bisa curi sesuatu dalam hidupmu, dia bunuh karaktermu. Kita menjadi orang yang menutup diri to the society. Kita akan keluar dari CG, no, I don't think I'm worth it. Tapi kenapa cegel selalu kejar kalian? Because you are worth it, because you are precious and you are loved. You need to understand that. Yang terakhir dibinasakan. Dan ketika boleh lihat kanan kiri bilang you are loved. Kamu dikasihi di rumah ini. Kejadian 37 ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Sebelum Yusuf menjadi dewasa, Tuhan berbicara kepada Yusuf lewat mimpi tentang masa depannya. Dan ketika visi itu datang dalam hidupnya, keadaan gak menjadi mudah. Di ayat selanjutnya Yusuf dijual ke tanah Mesir. Awalnya papanya itu, aku persingkat ceritanya ya. Awalnya papanya bilang, Yusuf coba kamu tengok kakak-kakakmu sedang menggembalakan kambing domba. Tengok coba nanti kasih laporan ke papa. Dia pergi ke ladang, lalu dia tanya kok gak ada di tempat biasa. Dia tanya sama seorang, di manakah kakak-kakakku? Lihat gak? Oh di daerah sana. Akhirnya Yusuf pergi ke tempat di mana kakak-kakaknya nongkrong. Lalu dari jauh, ketika Yusuf menggunakan jubah yang dia selalu pakai, jubah identitas itu, kakak-kakaknya pun mulai iri dan mereka bilang, apa kita bunuh aja ini anak? Kita bunuh, lalu kita bilang, kalau dia tuh udah terkam binatang buas, kita sembelih aja domba. Tapi Ruben kakaknya yang paling tua itu dia berdiri dan bilang kayak no, jangan ada pertumpahan darah di sini. Kita hukum dia aja supaya gak jadi anak manja lagi yang cepuin kita ke papa. Masukin dia ke dalam sumur yang gak ada air. Masukin aja. Ketika sampai beneran dimasukin. Tapi ketika Ruben sedang minggat sebentar, anak-anak yang lain itu masih iri. Lalu dia lihat ada satu saudagar, Ismail. Orang Ismail atau orang dari seberang. Dia datang dengan bawa barang-barang dagangan.
Dan akhirnya Yusuf itu dijual, ditukar dengan 20 keping apa aku lupa. Tapi 20 keping judulnya. Yusuf itu dijual, akhirnya dia dibawa ke Mesir. Mesir adalah pusat perdagangan saat itu. Waktu dibawa ke Mesir, singkat cerita, dia itu dijual kepada seorang Potifar. Potifar adalah seorang yang punya kedudukan saat itu, dia adalah orang pemerintahan. Dia memang bukan yang paling tinggi, dia mungkin hanya penguasa wilayah. Tapi Potifar itu adalah seorang yang punya duit dan rumahnya itu besar. Makanya Yusuf itu diangkat jadi pembantunya dia, jadi budaknya. Lalu kita lihat ke pasal 39, kita lompat ya. Yusuf ada di rumah Potifar. Kejadian 39. Kita baca ayat 1 sampai 6 saja. Kejadian 39, ya, ayat 1 sampai 6 ya. Apakah sudah ditampilkan? Yuk kita baca sama-sama bersuara. Sudah dapat semua? Kejadian 39. Yusuf di rumah Potifar. 1, 2, 3. Oke, lanjut cerita. Yusuf itu dibuang. Adakah di sini yang pernah dijual ke orang lain sama orang tuanya? Zaman sekarang itu ilegal. Kita itu gak akan pernah mengalami apa yang Yusuf alami. Karena saat itu hak asasi manusia itu belum ada. Yusuf diperlakukan tidak adil, tapi dia memilih untuk berjalan sama Tuhan, memilih untuk tetap percaya sama rencana Tuhan. Adakah satu kata pun Tuhan berkata, Yusuf komplain sama aku? Tidak. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Yusuf mengutuki Tuhan. Karena simple. Poin yang kedua ini simple. Karena Yusuf mengenal Allah yang dia percayai. Boleh dicatat itu. Karena Yusuf mengenal Allah yang dia percayai. Sehingga gak ada satupun rasa curiga dalam hatinya. Aku scanning ulang ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, garis bawah itu. But the Lord was with Joseph. But the Lord was with Joseph. This is the exact sentence.
Inilah kalimat yang sama ketika ada Daud, but the Lord was with David. But the Lord was with Moses. Tapi kenapa bisa ke Yusuf ini? Ternyata yang pertama bukan Musa. Sebelum Musa ada seorang anak muda namanya Yusuf. But the Lord was with Joseph. Kalau kita hari-hari ini mengaku kita berjalan sama Tuhan, apakah ketika orang lain melihat kehidupan kita? But the Lord was with Timothy. With your name, change it. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ganti itu dengan namamu. Tetapi Tuhan menyertai Glory. Tetapi Tuhan menyertai Juan. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. There is revival. Ketika Tuhan menyertai hidupmu. When God is for you, then who can be against you? Sekalipun dunia itu mereka-rekakan yang jahat. Sekalipun dunia itu mereka-rekakan kecelakaan. Kata-kata itu yang terkenal, what the enemy meant for evil, he will turn it for good. Itu keluar dari mulut seorang Yusuf ketika Yusuf lihat papanya mati semua. Akhirnya Tuhan membuktikan. Yusuf itu dipakai sama Tuhan. Aku dipanggil ke Mesir, aku dijual menjadi budak. Bukan karena Tuhan jahat sama hidupku, tapi untuk mempersiapkan. Itulah disebut namanya lumbung Yusuf, terkenal sampai saat ini. Bahkan Yusuf itu dikubur layaknya seorang Firaun. Di dalam sejarah ada. Dia bisa dibilang satu-satunya Firaun non asli Mesir. Waktu papanya meninggal, Israel atau Yakub itu meninggal, semua saudara-saudaranya ketakutan, dia menyembah Yusuf. Yusuf, ampuni kami. Aku minta maaf kalau selama ini. Tapi Yusuf bilang apa? Tuhan ke aku sehingga aku bisa berbuat yang jahat kepada kalian. Tuhan tak pernah melakukan yang jahat kepadaku. Apa yang kamu mungkin reka-rekakan jahat dalam hidupku, dia putar balikan jadi kebaikan. Itu keluar dari hati yang bukan kepahitan. Itu keluar dari hati yang percaya. Dan yang terjadi adalah selama 7 tahun kelaparan. Dan sebelumnya ada 7 tahun panen. Mesir menjadi negara terbesar di mana seluruh bangsa harus datang ke lumbung Yusuf itu untuk menyambung kehidupan bangsa mereka. Adakah negara yang lebih besar daripada saat itu? No. If you want to be used by God, kalau kamu mau dipakai sama Tuhan, jangan nanggung-nanggung. Keturunanmu akan memperoleh tempat di bangsa-bangsa. I'm not looking to a bunch of losers. I'm looking to a bunch of world changers. You need to inherit the vision of the Lord. Kehidupan Yusuf adalah penggenapan janji Tuhan. Jauh sebelum Mesias lahir, dari tunggulmu akan lahir seseorang yang akan menginjak kepala ular, itu Yesus Kristus. Artinya akan mematikan kejahatan itu. Jauh sebelum itu, Abraham, aku memanggilmu, dan dia lihat. Abraham lihat langit yang kujadikan. Dan dia melihat, ada apa Abraham? Ada bintang Tuhan. Segitulah banyaknya keturunanmu saat itu. Nanti keturunanmu dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Alkitab mencatat kita ini bukan keturunan Abraham secara darah. Tapi karena kita menerima Yesus, kita dilayakkan menerima janji Abraham dalam hidup kita.
Ini bukan motivational speaker. Ini bukan motivational speech. Inilah who you are. Inilah identitasmu dalam Tuhan. Ambil jubahmu, berjalan sama Tuhan saat ini. And you will see changes in your life. Jangan anggap lagi gue mau orang biasa. Keluarga gue bukan siapa-siapa. Tapi Tuhanmu siapa-siapa. Tapi Tuhanmu, tapi Bapamu adalah menciptakan langit dan bumi. Kamu mau apa? Itulah yang sering kali ketika musuh mencoba, dia mencuri, dia gak bisa apa-apain hidupmu, dia steal your vision. Dia akan curi visi hidupmu, dia akan curi identitasmu. Makanya gak heran orang Kristen apa bedanya datang ke gereja. What's the difference kalau lu datang CG? Karena kita kehilangan kuasa itu. Kita gak lagi berjalan dengan Roh Kudus. When the Holy Spirit come upon you, you shall receive power. Kamu akan terima kuasa itu. Mungkin aku bisa minta minum, Neil. Thank you. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. So Joseph found favor in his sight. Ketika kamu berjalan sama Tuhan, kamu mungkin jalannya berbeda sama orang lain. Aku bukan satu bibit unggul di dalam perusahaan. Aku mungkin bukan orang yang paling hebat dalam speech. Aku mungkin bukan orang yang paling hebat dalam bermain musik. Aku mungkin bukan orang yang paling hebat dalam melakukan segala sesuatu. This is the key. But the Lord was with you. Dan orang menemukan Tuhan itu berjalan dengan Anda. There is a power in your speech. There is power in your actions. Hari yang panas. Aduh, sampai keringetan. Hari yang panas. Dan ketika kita lihat poin yang ketiga. Aku lanjutkan ceritaku. Kita gak akan baca karena lama ya. Akan lama sekali kalau kita baca. Setelah Yusuf itu dipercayakan, setelah hidupmu mengalami promosi dari Tuhan, inilah yang harus kita pelajari. Poin yang ketiga adalah daily walk with the Holy Spirit is the key. Berjalan setiap hari, perjalanan hari hari demi hari dengan Roh Kudus adalah kunci dalam kehidupan kita. Karena Yusuf begitu baru Tuhan angkat, muncullah si tante-tante gemoy, itu Tante Poti. Dan dia datang kucuk. Waduh, Yusuf ini gagah banget. Ya kalau mau lihat 11-12 kayak Ko Daniel tuh kayak gitu. Nel boleh diri Nel. Kok merah-merahan. Lalu Tante Poti datang ke Yusuf. Digodalah Yusuf untuk tidur dengan dia. Enggak sekali, berkali-kali. Tahukah kalian? Jangan ketawa, listen to this carefully. Kalau kalian gak setia dalam perkara kecil, kalau kalian gak setia dengan your daily walk with the Holy Spirit, apa yang kamu tidak menang dalam perkara kecil, kalian gak akan bisa dipercayakan perkara yang besar. Kalau hal saat teduh kita malas, jangan pernah bilang I will win the nations. Terlalu tinggi. Belajarlah setia sama apa yang Tuhan berikan, kelola itu dengan baik. Kalau kita belum bisa mengelola keuangan kita, kalau kita belum bisa mengelola jam tidur kita, kalau kita belum bisa mengelola waktu-waktu kita dengan Tuhan,
Jangan harap dapat promosi yang tiba-tiba, entah dari mana. Itu tidak akan terjadi. Tapi Yusuf setia selama berbulan-bulan digoda oleh Potifar. Dan pada akhirnya Yusuf itu marah. Sekalipun apapun yang kamu lakukan, aku akan tetap membiarkan hatiku dan tanganku bersih terhadap Allahku. Aku gak akan berbuat sesuatu yang cabul. Akhirnya Yusuf ditarik bajunya sampai robek dan Potifar itu lari ke depan, dia panggil pengawal, dia bilang dia perkosa sama Yusuf. Hendak diperkosa oleh Yusuf dan Yusuf itu kena fitnah. Akhirnya Yusuf yang memilih yang benar masuk dalam penjara. Padang gurun lagi. Hari ini kita gak mungkin ngalamin kayak Yusuf, gak mungkin. Karena HAM itu sudah tidak ada perbudakan saat ini. Jadi jangan pikir karena ikut Tuhan ntar gue kayak Yusuf lagi. Gak usah kegeeran. Gak bakal. Kita gak bakal kayak gitu. Gak. Itu tidak akan terjadi karena HAM udah ada sekarang. Jadi gak ada perbudakan lagi. Dan akhirnya Yusuf di penjara. Dan dia ketemu sama dua orang penting di istana. Dia ketemu sang juru roti dan juru minum. Dua-duanya dapat mimpi. Sama kayak Yusuf. Yusuf pun dapat mimpi. Apa yang tak pernah kamu jalani dalam hidupmu, kamu gak bisa jadi berkat buat orang lain di daerah situ, di area itu. Yusuf itu udah ingat Yusuf dapat mimpi berapa tahun yang lalu? Sebelum dia di-upgrade, waktu dia masih di rumah papanya. Dia dapat mimpi, Tuhan berbicara, dia mengerti itu artinya apa. Kamu kira Yusuf itu umur berapa? Umur 17 dia udah mengerti. Oh someday I will become a blessings to my family. Dan janji Tuhan, Yakub itu bukan sebuah family. Yakub adalah sebuah negara, adalah sebuah bangsa, namanya Israel. Sampai hari ini ada. Dan ketika kita lihat, Yusuf itu mengerti tapi dia menyimpan dalam hatinya. Kita lihat ayatnya tadi ya. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Yakub itu waras, Yakub itu berjalan sama Tuhan. Dia mengerti kalau anak ini akan dipakai Tuhan. Aku mengerti hari ini. Aku mengerti hari ini Tuhan itu berbicara lewat mimpi dan penglihatan. Tahukah kalian ketika kalian berjalan sama Tuhan? Ini pengalaman yang gak pernah aku ceritakan. Aku pernah sekali aku mentorin satu orang. Tapi aku mau ngobrol gak bisa deep talk. Karena dia adalah cewek. Lalu aku cuma bilang, Holy Spirit, would you give me the key? Berbicaralah Tuhan, I need a clue. Karena stagnan. Kelihatannya maju tapi stagnan. Lalu di satu mimpi, aku ngelihat dia sama mamanya. Dan aku lihat mereka itu bertengkar besar. Pas aku bangun dengan hati yang berat, catatan itu masih ada dalam HP-ku. Aku biasakan ketika aku mimpi sesuatu tentang anak CG, aku akan catat. Karena itu someday will become prophetic. Dan aku doakan, aku bilang ke leadernya, ada sesuatu yang gak baik hubungan anak ini dengan mamanya. Aku bilang ke leadernya, enggak kok, baik-baik aja, aku udah tanya gak apa-apa. Oh Tuhan, ya udah berarti mungkin cuma Tuhan kasih peringatan kali. Gak lama, berapa bulan setelah itu, dia gak pernah datang lagi ke gereja kita. Dan ternyata ribut besar sama mamanya. Mundur dari pemuritan, padahal dia salah satu bakal leader yang udah pegang CG saat itu. Dan Tuhan itu berbicara lewat dreams. Are you longing for that? Maukah engkau dapat satu mimpi dan Tuhan berbicara? Jawabannya simple. Ketika kita bergaul sama Tuhan, seperti Yusuf, kita berbicara along the way, kita lagi naik Transjakarta, kita lagi jalan sambil dengar lagu rohani ataupun bukan lagu rohani, berbicaralah sama Tuhan. Tuhan, love what you wanna say today. Tuhan, apa yang mau engkau bicarakan dalam hatiku? Lord, lead me today. Bapa, pimpin aku. Holy Spirit, teach me today. Ajari aku hari ini. Ketika kita masih sadar, mata kita masih sadar. Mata kita ini masih sadar, kita masih hidup dalam dunia. Dan hati kita rasanya kepengen, Tuhan, aku ingin selalu bersekutu denganmu. Maka saat kita tidur pun, badan kita bisa tidur, badan kita bisa capek. Tapi your spirit itu gak pernah mati dan gak pernah tidur.
Dan saat itulah terjadi, kita itu mengobrol sama Tuhan. Seperti lihat satu gambaran seperti film loh. Itu seperti film, gelap, tapi aku lihat kejadian itu. Dan Tuhan itu sanggup berbicara lewat mimpi dan penglihatan. Dan aku yakin hari ini, revival hari ini akan membukakan satu pintu, yaitu mimpi dan penglihatan dalam hidupmu. Untuk kedepannya, kalian di dalam 2 cabang, kalian bingung ambil kerjaan yang mana. Dalam 2 cabang kamu bingung, kamu pilih yang mana ini jurusannya. Tuhan akan berbicara spesifik dalam hidupmu, if you are willing. Kalau kamu ingin berbicara, ingin mendengar dari Tuhan. Dan singkat cerita, dia itu ada 2 juru roti dan juru minum. Yang satu juru roti, dia ceritain mimpinya. Juru minum bilang, aku lihat satu pohon anggur, tapi ada bakalnya doang sih. Dan aku pegang cawan untuk si raja. Dan aku ambil, aku petik, aku berikan minum itu kepada raja. Kata Yusuf, maka dari itu 3 itu melambangkan 3 hari. Hai juru minum, 3 hari lagi kamu akan dilepaskan dan kamu akan melayani raja. Karena mimpinya bagus, si juru roti juga ikut-ikutan. Gue sekalian coba Dia kasih tahu, saya melihat mimpi itu, kata Yusuf, saya melihat mimpi itu bahwa 3 hari lagi kamu akan digantung, kamu akan mati karena kesalahanmu. Benar, dua-duanya terjadi. Dan dia bilang sama juru minum, jangan lupa ya nanti kalau kamu bebas. Tapi si juru minum itu lupa akhirnya. Tapi ingat, manusia itu bisa lupa. Tapi ingat, segala sesuatu dalam kolong langit ini Tuhan yang mengatur. Untuk kita keluar atau masuk itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Dan tepat pada waktu itu tiba-tiba raja itu sayembara. Siapa yang bisa artikan mimpiku? Mereka akan kuhadiahi menjadi orang nomor 2 di Mesir. Akan kuhadiahi sesuatu yang besar. Dia tanya ke ahli-ahli nujum, orang-orang yang ahli tenung, orang-orang pintar saat itu, dukun-dukun. Mereka gak ada yang bisa. Akhirnya si juru minum ingat, ada satu anak muda yang penuh dengan roh Tuhan. Namanya Yusuf. Raja, mau denger gak? Akhirnya diceritakan. Raja itu mimpi tentang lembu yang gemuk dan lembu yang kurus. Lalu ada tanaman, ada 2 pohon tanaman. Dan Yusuf bilang, Tuanku Raja, 2 mimpi ini artinya, ini adalah satu mimpi yang sama. Ini pesan Tuhan terhadap kerajaan Tuanku yang akan terjadi, bahwa 7 tahun kemakmuran itu akan terjadi 7 tahun ke depan. Tapi setelah 7 tahun itu akan terjadi paceklik di seluruh dunia. Istilahnya pandemiknya Yusuf saat itu, 7 tahun. Dan raja itu begitu kebingungan. Maka Yusuf kasih saran, makanya raja harus cari orang benar bisa simpen persiapan makanan dan lumbung itu daging-daging semua. Kita panen 7 tahun, kita simpan untuk 7 tahun selanjutnya. Dan raja akhirnya menunjuk siapa lagi yang lebih penuh dengan Roh Kudus. Siapa lagi yang penuh dengan roh Allah itu sendiri. Yusuf, aku tunjuk kamu sebagai orang nomor 2. Dia dikasih cincin kehormatan untuk memimpin seluruh Mesir. Dan akhirnya benar 7 tahun setelah dia simpan, namanya lumbung Yusuf. Dia simpan semua perbendaharaan itu. Lalu 7 tahun kelaparan datanglah. Sehingga kakak-kakaknya pun datang semua. Karena mereka gak ada makanan. Dan mereka dengar di Mesir ada makanan. Dan kakak-kakak itu datang semua. Dia datang ke situ. Dia gak tahu itu Yusuf. Karena Yusuf udah berubah perawakannya pasti. Dari seorang anak manja. Listen to this. Dari seorang anak manja yang gak bisa apa-apa. Yang culun, menjadi seorang yang tinggi, gagah, berani, penuh dengan hikmat Tuhan. Ingat, apa yang terjadi dalam hidupmu itu tidak menyakitin kau. Tapi Tuhan itu bekerja untuk mematangkan karaktermu untuk kuat mengangkat sesuatu. Sebelum kita mengalami promosi dalam hidup kita, Tuhan mempersiapkan kantung anggur karakter kita. Supaya someday ketika urapan itu terjadi dalam hidup kita, kehidupan kita gak sobek atau koyak. Kehidupan kita itu gak mudah jatuh diombang-ambingkan oleh pengajaran asal-asalan. Ingat, hari ini Tuhan itu sedang membentuk otot-otot rohani kalian. Lewat kesulitan, lewat hal yang gak enak dalam hidupmu. Dan akhirnya Yusuf, dia sebenarnya gak tahan, dia masuk ke kamar, dia nangis dulu. Dia gak tahan, dia lihat kakak-kakaknya, masih hidup kakak-kakakku.
Sampailah kepada di situ. Akhirnya diberikan bantuan. Dia bilang, siapa nama ayahmu? Dia pura-pura gak tahu. Dia tanya, ayahmu sehat? Sehat. Diinfokan dia punya adik lagi namanya Benyamin. Oke, akhirnya singkat cerita, sampai akhirnya mereka cerita dan akhirnya untuk visit yang kedua kali untuk ambil lagi bantuan. Dia minta Benyamin dan papanya Israel itu datang. Akhirnya papanya dan seluruh keluarganya itu tinggal di istana. Memiliki tempat kedudukan yang Tuhan sediakan. Mungkin kalian bukan orang yang dipandang hari ini. Mungkin kalian menempati posisi bukan posisi yang untung menurut dunia. Kita bukan anak konglomerat. Then how kita bisa survive? Kita bukan anaknya pemilik BCA. Sehingga kita bisa ongkong-ongkong kaki. Tinggal cari kerjaan di sana kemari udah ada dipersiapkan segala sesuatu. Mungkin kita mengalami hari yang gak gampang. Kita mengalami orang tua yang menyakiti. Kita mengalami kondisi yang gak nyaman. Tapi lihatlah Yusuf. Tuhan itu bekerja bukan hanya aimnya promosi kita mengalami kemenangan. Tapi Tuhan itu gak mau kita jadi anak gampangan. Yang ketika kita nangis minta sesuatu Tuhan berikan. Tuhan bisa. Tapi Tuhan lebih aim karakter kita dan kematangan hati kita. Lihat Yusuf yang sudah dewasa, kakak-kakaknya pun gak mengerti itu siapa. Dia kenalnya lihat seorang pribadi yang kok bisa ya. Ada seorang pribadi yang bisa memimpin bangsa ini. Memimpin bangsa ini untuk menyediakan lumbung bagi bangsa-bangsa. Ini yang terjadi ketika kalian hidup di dalam visi Allah dalam hidupmu. Don't settle for less. Jangan hanya hidup untuk aku nanti bisa makan, bisa minum. Nanti aku bisa punya ini, mimpiku ini aja cukup. Itu mimpimu dan bukan mimpi Tuhan. Mimpi Tuhan engkau dipakai sampai ke bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa menyebut engkau berbahagia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Aku akan selesai dengan ini. Dan kalau kalian tahu satu hal, Yusuf itu gak curiga sama Tuhan. Hari ini maukah kita terima visi yang baru? Kalau kalian belum dapat dreams and vision for your life, you need to get it. Kamu harus tanya Tuhan, Lord, what do you wanna do? Tuhan pakai hidupku untuk jadi berkat bagi sesamaku. Tuhan pakai hidupku supaya aku hidup gak sia-sia. Supaya ketika aku berjalan, namamu dipermuliakan. Siapa yang rindu seperti itu boleh angkat tangan dimanapun kalian berada. Mari kita bangkit berdiri.